Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. jumpa lagi kita nih dalam podcast Ngape Sehat, Jaya, 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 Jaya. jaya. Oke, selamat pagi Pak Bas. Selamat pagi, Apa kabar Pak assalamualaikum. Bas? Alhamdulillah, kita harus tetap sehat ya. Apapun Amin. keadaannya, kita upayakan untuk ceria dan sehat. Sehat. Baik, terima kasih Pak Bas. Baik, para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas ya terkait dengan program gubernur kita yang baru, yaitu program Quick Win atau 100 hari. Nanti apa sih harapan-harapan Pak Gubernur di dalam 100 hari di dalam program yang akan disampaikan, terutama yang pada kesempatan ini kita bahas terkait dengan bidang kesehatan. Ya. Baik, Pak Bas, Ya, kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur di dalam visi dan misinya terkait dengan bidang kesehatan dalam 100 hari beliau nanti? ya. Oke, Alhamdulillah Pak Fahmi dan pemirsa podcastnya Dinas Kesehatan, tanggal 20 Februari kemarin Pak Gubernur kita, Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah dilantik. Ya, alhamdulillah kita sudah mempunyai pemimpin yang baru ya, gubernur yang baru. Nah, misi beliau diantaranya kita fokus saja yang terkait dengan bidang Iya, kesehatan ya. iya. Jadi misinya adalah pemberian makan gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita ya. Terus yang kedua adalah pemberian pelayanan gratis kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Baik, Pak Bas, terkait dengan pemberian makanan gratis, pemberian pelayanan kesehatan gratis, ini apa tidak kontradiksi nanti dengan programnya Pak Presiden? Ya, ya, jadi tentunya pasti harus diselaraskan ya, Pak Fahmi. Kalau secara nasional itu kan program cek kesehatan gratis, gitu CGK ya. ya, Nah, C GK. Cek kesehatan, CKG, CKG ya, oke cek CKG. kesehatan gratis. Nah, jadi ini sebetulnya Provinsi Kalimantan Timur ingin melengkapi dari cek kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan secara gratis. Nah, gitu. Jadi komplementer. Jadi ini pelengkap. Jadi dicek kalau nanti kondisinya bagaimana. Nah, pemerintah provinsi memberikan pelayanan kesehatan secara gratis ya. Nah, seperti itu, Pak Fahmi. Baik, berarti kalau Pak Presiden itu cek kesehatan gratis setiap ulang tahun ya Pak Bas ya, Ya, kalau tidak salah. Tetapi kalau Pak Gubernur maunya semua masyarakat Kalimantan Timur mendapatkan pelayanan kesehatan secara secara gratis. gratis. Ya. Apakah itu sama hanya di puskesmas atau klinik Pratama saja atau bisa juga di rumah sakit itu Pak Bas untuk Ya, yang jadi Kalimantan Timur? konsep pemberian pelayanan kesehatan gratis itu mengikuti konsep yang memang sesuai dengan regulasi undang-undang, yaitu menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita menggunakan BPJS Kesehatan, tentunya alur rujukan dan sistem pelayanannya juga tidak berubah, Pak Fahmi. Jadi kalau memang kebutuhannya itu untuk pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP, ya bisa dilakukan di situ. Tapi kalau ternyata di FKTP memerlukan rujukan, ya harus dirujuk karena memang ketentuannya seperti itu. Dan pelayanan kesehatan gratis ini bisa sampai ke sana. Jadi intinya masyarakat yang sudah terjamin ataupun yang belum tercover oleh BPJS nantinya bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Artinya yang bukan anggota BPJS pun bisa mendapatkan layanan gratis. Apakah ada syarat khusus itu Pak Bas? Oh ya, jadi syaratnya memang harus menjadi peserta BPJS, Pak Fahmi ya. Jadi saat ini sebetulnya hampir seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sudah mempunyai jaminan kesehatan karena kita sudah UHC gitu ya. Wah, sih. Angka kita sudah hampir bahkan di data sudah 100% seluruh masyarakat Sudah terpapar. mempunyai jaminan BPJS. Jadi untuk masyarakat yang tidak mampu atau dalam kategori yang kurang beruntung ya ada dalam hidupnya, maka itu di-cover juga namanya pemberian bantuan iur ya, baik oleh nasional, oleh pemerintah provinsi maupun oleh kabupaten kota. Nah, di antaranya nanti ada yang belum tercover, itulah yang akan tercover atau
bagi masyarakat yang memang sudah masuk kategori mandiri kelas 1 dan 2, tapi dalam perjalanannya, dalam kehidupannya kan rezeki itu bisa naik turun ya, Pak Ya, Fahmi. betul. Pada saatnya yang awal memang dalam kategori mampu sehingga masuk kategori mandiri. Tapi karena satu dan lain hal ternyata kehidupannya tingkat sosial ekonominya ada gangguan sehingga sebetulnya ini yang bisa di-cover karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan untuk membayar iuran wajib yang setiap bulan itu. Jadi menunggak sehingga kalau sudah menunggak kan BPJS-nya tidak aktif, Pak. Nah, itu. Selama tidak sakit sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau sakit, ya sakit itu nggak pakai bilang-bilang juga. Berarti kalau nunggak harus dibayar lunas dulu dong Pak Bas ya? Iya, benar. Baru bisa nanti untuk mendapatkan pelayanan atau bagaimana ini? Iya, jadi memang di dalam regulasinya, di dalam regulasi BPJS bahwa masyarakat yang mandiri untuk bisa mendapatkan pelayanan ya harus menyelesaikan tunggakan dulu sampai tunggakannya, kemudian dia harus ya baru bisa mendapatkan pelayanan karena ada tunggakan itu. Nah, inilah sisi inilah yang pemerintah itu hadir untuk memfasilitasi agar yang nunggak itu bisa mendapatkan pelayanan secara gratis. Nanti kita bahas tentang itu. Baik. Ah, kalau terkait dengan pelayanan gratis ini apa ada kelas-kelasnya juga Pak nanti untuk di BPJS? Misalnya ada kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 di dalam pelayanan. Ya, Itu bagaimana Pak? ya. Jadi regulasinya memang seperti arahan dari ketua tim bahwa pelayanan kesehatan gratis ini memang diharapkan untuk memberikan layanan kepada orang yang tidak mampu, orang yang miskin ya memang harus ini di cover, dilindungi oleh negara. Kalau yang mampu ya sesuai dengan undang-undang kesehatan juga bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, Ya. betul. Nah, itu yang tadi yang perlu digarisbawahi yang awalnya mampu dalam perjalanannya menjadi tidak mampu, maka menjadi tertunggak layanannya. Nah, ini yang harus diketahui Pak Fahmi. Jadi ada regulasi juga ya Permendagri terkait dengan penyusunan anggaran. Memang anggaran pemerintah baik provinsi, kabupaten kota itu tidak diperkenankan untuk membayar tunggakan peserta yang menunggak tadi. Nah, maka terus bagaimana caranya bisa memberikan layanan kesehatan pada saat orang-orang yang menunggak ini membutuhkan layanan kesehatan? Ya, ya ini yang disiapkan statusnya. Jadi yang bersangkutan harus bersedia untuk mendapatkan pelayanan di kelas 3. Tadi Pak Fahmi mengatakan apakah ada kelas-kelas terkait dengan pelayanan kesehatan gratis. Jadi yang dijamin adalah kelas 3. Ya. Kelas 3. Ya. Oke. Berarti kalau dia sudah mandiri, dia apakah juga berhak nanti mendapat pelayanan gratis? Iya. Lagi-lagi ini perlu komitmen bersama Pak Fahmi. Kalau merasa mampu dan mampu membiayai dirinya gitu kan. Ada orang yang ya mohon maaf ya gengsi kalau saya mampu kenapa harus di kelas 3 kan, ya kan? Karena nanti kondisi apa namanya? Kalau standar pelayanannya pasti sama, Pak. Sama. Tapi fasilitas pendukungnya itu yang kamarnya harus berbagi, kamarnya harus sendiri. Iya. Rame-rame gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau memang yang tadi dibilang awalnya mampu menjadi tidak mampu dan nanti ada pernyataan ya komitmen di pada saat masuk rumah sakit bersedia mendapatkan layanan kelas 3 ya itu akan di-cover oleh pemerintah provinsi begitu Pak. Kita kan jaminan apa ya? Jaminan kesehatan ini bukan hanya dari BPJS ya Pak Bas. Ya. Mungkin ada juga kalau perusahaan-perusahaan, terkadang perusahaan kan punya karyawan nih. Iya. Apakah mereka juga punya jaminan kesehatan? Ya. Misalnya kalau dulu kan kalau nggak salah jam sostek Jam ya. sostek ya. Kemudian ada juga asuransi Jasara harja. dan sebagainya. Terkait dengan hal itu bagaimana Pak Bas terkait dengan program Pak Gubernur ini? Iya, jadi memang kita harus bisa mengintegrasikan semua yang ada di Indonesia dan itu memang sebetulnya itu juga JKN Pak, jaminan kesehatan. Jadi yang dijamin oleh Jasara Harja melalui nanti kalau ada kecelakaan terus kemudian
kecelakaan kerja oleh jam sostek, karena itu juga BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi masuk di sana. Tapi tetap ada syarat dan ketentuannya. Jadi yang dijamin oleh jam sostek atau dari BPJS Ketenagakerjaan ya, untuk bisa dijamin ya harus menjadi peserta yang aktif, sama dengan BPJS Kesehatan tadi. Yang dijamin adalah yang menjadi peserta. Ya, begitu Pak. Jadi menjadi peserta, kemudian kalau sudah menjadi peserta, syarat wajibnya apa? Ya membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian kalau dia peserta dan memang dia taat terhadap peraturannya, terus kemudian dia mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaannya itu, maka itu dijamin oleh jam sostek, bukan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iya. Baik, artinya sama saja Pak Bas ya, mau Iya. dia BPJS, mau dia jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang namanya sekarang. Nah, bagaimana kalau dengan terkait kecelakaan nih, Iya. kecelakaan kita naik motor atau naik kendaraan, diserempet jatuh, Iya. nah sementara yang melakukan apa namanya penabrak ini lari atau Iya. bagaimana? Ini gimana tanggung jawabnya? Iya, jadi ada ketentuan Pak Fahmi, ada namanya kecelakaan tunggal, Kecelakaan tunggal, ya, ada kecelakaan yang tidak tunggal. ya, Ya, artinya ada penabraknya, ada yang ditabrak, ada. Nah, kalau kecelakaan tunggal misalkan, ya ini juga memang kita juga harus hati-hati. Kan kebiasaan kita banyak yang masih mengabaikan ya, ya, sedang berkendara ada telepon bunyi diangkat. ah, Ya, asik gitu kan. Ya, akhirnya dia tidak melihat ada jalan lubang atau dia tidak melihat bahwa di depan harus belok ya. Nah, akhirnya kecelakaan tunggal ya, kecelakaan itu. Nah, ini juga masih bisa mendapatkan layanan, tapi yang kecelakaan seperti ini, kecelakaan tunggal itu tidak dijamin oleh Jasara Harja, tapi bisa dimintakan ke BPJS Kesehatan. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, harus lapor ke pihak yang berwajib. Yang berwajib siapa? Ya, yang berhubungan dengan lalu lintas tentunya Pak Polisi. Jadi harus ada laporannya, kronologinya bagaimana. Ya, ini memang kan harus dipertanggungjawabkan. Pemberi pelayanan sendiri juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Ini tadi bagaimana gitu kan. Ya, seperti itu Pak. Jadi berarti termasuk juga seperti kecelakaan tunggal di jalan tol ya Pak Bas. Kita kan kalau jalan tol kan satu arah tuh. iya, Kadang-kadang ya mungkin ngantuk atau sebagainya kecelakaan iya, tunggal. Apakah itu juga bisa di-cover oleh Jasara Harja iya. atau apa ya penanggung jawab pengelola tol atau Ya, gimana ini Pak Bas? ya itu ada ketentuannya. Kan di dalam jalan tol itu sendiri kan ada batas maksimal ya Betul, untuk kita 80 berkendara. kilometer per Iya, jam. ya. Nah, jadi syarat dan ketentuannya itu mengikuti. Jadi peraturan-peraturan yang sebelumnya juga mengikuti. Jadi misalnya nih, ya kayak itu tadi. Kalau kecelakaannya itu karena nanti kan di jalan tol itu kan juga ada CCTV Pak ya, Ada, akan bisa melihat kecepatan orang berkendara ada pengukur kecepatan juga. dan rata-rata memang yang lewat jalan tol itu kebanyakan juga buru-buru. Ya, karena kalau mau santai lewat jalan yang biasanya udah buru-buru karena waktunya mepet, buru-buru ya akhirnya terjadi insiden gitu ya. Nah, kemudian sama juga Pak, yang pada saat kecelakaan yang tadi yang ketunggal, yang tidak tunggal kan bisa jadi tabrakan dan lain sebagainya. Itu tetap juga harus ada laporan polisi ya. Tapi yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di rumah sakit, yang dikeluhkan rumah sakit ini, siapa ini penjaminnya gitu kan? Karena ini kalau kecelakaan yang seperti tadi Pak, kecelakaan yang tidak tunggal ini harus ke Jasara Harja gitu kan. Nah, syaratnya apa? Ya syaratnya harus ada laporan polisi. Nah, seringkali juga ada keengganan orang yang mengalami kecelakaan ini karena tahu bahwa sebetulnya yang kecelakaan ini juga melanggar undang-undang lalu lintas. Misalnya tidak menggunakan helm atau berkendara motornya mati STNK-nya, tidak membayar pajak, atau bisa jadi belum cukup umur untuk mendapatkan SIM. Nah, ini juga dia si si si
apa namanya, si kecelakaan tadi akhirnya tidak mau melapor. Nah, kalau tidak, Takut. iya. Nah, ini. Nah, yang begini-begini ini tentunya kan repot. Siapa penjaminnya? Dari sisi penjaminnya nggak ada, tapi dari sisi kemanusiaan di rumah sakit kan harus dilayani. Orang sakit harus dilayani karena rumah sakit tidak boleh menolak orang yang membutuhkan. Nah, yang begini-begini ini Pak, dengan program yang baru nanti rumah sakit diminta untuk membuat hitungan. Jadi selama 3 tahun terakhir, ya berapa sih biaya-biaya yang tidak ditanggung atau tidak di-cover oleh jaminan ini berapa. Nah, ini nanti yang akan ada bantuan keuangan ke rumah sakit dalam bentuk biaya operasional ya yang akan diberikan ke rumah sakit. Ya, seperti itu, Pak. Tapi kan kalau namanya sakit ya harus Siapa yang? dibuat layanan. Nah, ini ya. Semua orang kan tidak mau sakit ya. Iya. Monggo Pak Bas, silakan. Oh iya, Sambil. ayo silakan. Ya. Jadi ya, memang kita perlu sosialisasi terus Pak terkait dengan program yang bagus. Nah, salah satu hari ini, pagi ini kita melakukan sosialisasi. Jadi syarat dan ketentuannya itu ada. Jadi yang dijamin adalah penduduk Kalimantan Timur. Nah, maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di Kalimantan Timur, mungkin yang hari ini masih belum statusnya menjadi penduduk Kalimantan Timur, segera, karena nanti akan mempersulit yang bersangkutan sendiri pada saat status kependudukannya masih luar Kalimantan Timur. Ini terjadi di semua provinsi Pak Fahmi. Namanya jaminan kesehatan itu yang menjamin penduduknya. Ya, karena kalau enggak ya bisa jadi nggak cukup sumber daya kita gitu ya. Nah, makanya penting untuk mensosialisasikan. Kadang ada orang yang sangat cinta dengan kampung halamannya Pak, bahkan sudah bertahun-tahun di sini KTP-nya masih nggak mau juga pindah, padahal kehidupan sehari-harinya di Kalimantan Timur. Ya. Artinya program Pak Gubernur ini siapapun yang punya KTP Kalimantan Timur itu akan dijamin Iya, dalam pelayanan kesehatan secara gratis. gratis. Iya, seperti itu. Asal menjadi anggota BPJS, Iya, BPJS Ketenagakerjaan, iya, atau kalau kecelakaan, misalnya di jalan raya, iya, mengikuti dari prosedur. Jasara Harja sesuai prosedur. Iya, Nah, bagaimana misalnya nih kebakaran Pak Mas? Kita kan tidak ingin juga kebakaran, misalnya ibu-ibu lagi masak di dapur gitu kan, tiba-tiba ya sesuatu hal yang musibah tidak diinginkan, kecelakaan pada si ibu-ibu misalnya luka bakar. iya. Apakah kebetulan si ibu juga bukan anggota BPJS? Iya. Ya, beliau pasti bukan juga tenaga kerja kan, karena Iya. di rumah. Ini kira-kira gimana nih Pak Mas? Iya. Memang ada masalah yang begini. Jadi kalau ditanya pekerjaannya apa? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Rumah tangga. Itu kan pekerjaan, Pekerjaan. bukan tidak bekerja, tapi memang dia tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ya, itu tetap nanti kalau namanya orang sakit tetap akan mendapatkan pelayanan ya, pelayanan. Kalau memang levelnya di puskesmas ya harus mendapatkan pelayanan di puskesmas. Jadi lagi-lagi kalau KTP-nya itu KTP Kaltim ya, dan dia belum terdaftar sebagai BPJS, nah saat itu bisa diaktifkan lagi. Kita menyediakan anggaran untuk mengaktifkan kartu BPJS yang ada yang menjadi penduduk Kalimantan Timur ya. Nah, tentunya nanti kalau sudah begitu ya dia bisa mendapatkan pelayanan itu. Ya. Bagaimana yang penduduk yang belum punya KTP nih ya anak-anak usia kurang dari 17 tahun kan belum punya KTP kita nih. Apakah dengan kartu keluarga saja bisa atau ada kartu tanda apa ya? Tapi Tanda anak ya? Iya, iya itu sekarang TKI. sudah bisa. Ya, kan ada NIK-nya. Sekarang Ada bayi NIK, iya, bayi betul. baru lahir sudah punya Punya NIK. NIK. Nah, ya, berdasarkan NIK itulah yang akan kita Artinya tetap ya, bisa terlayani. terlayani. Walaupun umur Ya, sekian hari dia menderita sesuatu yang tidak diinginkan oleh ya. orang tuanya, bisa tetap mendapatkan pelayanan secara baik gitu. Yang perlu digarisbawahi ini juga Pak Fahmi. Jadi konteks pelayanan kesehatan gratis
Hari ini mungkin media massa melihat dari nanti pelayanan rumah sakit. Jadi konteks pelayanan kesehatan gratis juga tidak boleh melupakan upaya promotif preventif, Mak. Ya Ya, tetap, betul, ya betul. tetap. Jadi jangan sampai berpikir bahwa nunggu di ujungnya, nunggu sakit baru. Nah, tetap upaya promotif preventif ya harus juga dilakukan dan anggarannya juga cukup besar. Jadi bagaimana upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak sakit, kita upayakan untuk tidak sakit. Yang kurang bugar kita upayakan menjadi bugar ya. Nah, yang kebetulan dapat rezeki sakit, ya kita mendapatkan pelayanan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita Pak Bas ya Nah, cuma menjadi anggota BPJS saja dan belum pernah menggunakan kartu BPJS. iya, Harapannya begitu ya Pak Bas. betul ya, ya. Oke, ini terkait program kita di kesehatan untuk mendukung gaspol ya. Saya dengar gratis pol gitu ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan nih untuk percepatan di 100 harinya Pak Gubernur? Iya, jadi yang pertama adalah memastikan sasarannya. Sasaran. Jadi sasaran kita melihat data yang ada baik dari BPJS maupun berdasarkan data dari kabupaten kota. Itu tadi berapa sih, masih berapa sih. Jadi kemarin ada yang menarik pada waktu kita paparan, ternyata jumlah penduduk Kaltim itu sekitar 4 juta lebih ya. Dan 4 jutanya itu ternyata sebetulnya sudah tercover oleh BPJS. Cakupan kita bahkan 100%. 102, Pak. 102%. Artinya apa? Kalau sudah 100% ke 102 itu kan ya semua masyarakat sudah tercover gitu. Bahkan guyonannya belum jadi pun sudah tercover karena sudah 102. Ternyata masih ada 187.000 penduduk yang belum punya jaminan. Nah, memang ini yang memang perlu konsolidasi, perlu bersama-sama dengan BPJS Kesehatan, dengan Dinas Sosial untuk validasi datanya. Mungkin ada segmen tertentu yang memang belum tercover. Nah, itu. Dan itu menjadi potensi, Pak, pada saat nanti yang belum punya jaminan ini dan yang mereka penduduk Kaltim dan ternyata mendapat musibah yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, ya ini yang akan masalah. Makanya pendataan awal ini terus harus dilakukan. Setiap bulan nanti ada rekon ya untuk memastikan bahwa seluruh penduduk di Kalimantan Timur sudah mengikuti program BPJS Kesehatan atau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kadang banyak keluhan masyarakat tuh Pak Bas. Mereka mungkin ya sakit yang tiba-tiba mendadak apa dan sebagainya harus dirujuk ke UGD tanpa rujukan dari fasilitas yang di bawahnya. Langsung ke rumah sakit AWS nih misalnya gitu kan, masuk UGD. Ya kadang-kadang ditanyain ini kartu BPJS-nya mana gitu kan. Mungkin mereka belum menjadi anggota tadi, apakah juga harus mendapatkan pelayanan? Diutamakan pelayannya dulu Iya, atau administrasinya dulu nih dicari kadang-kadang kan ya kita nggak tahu lah ya, ya masyarakat kan itu betul, macam-macam betul. pendapatnya itu. Ya ini yang berkali-kali diwanti-wanti, apalagi dengan programnya Pak Gubernur bahwa kita akan melaksanakan pelayanan kesehatan secara gratis, yang seperti itu dilayani dulu, ya harus Utamakan dilayani. dulu Ya pelayanan. utamakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya nanti akan diselesaikan terkait dengan kepesertaan BPJS-nya. Ya, yang penting semua dapat layanan, kemudian kepesertaannya Oke, berarti dari dikendalikan, sisi diurus. kemanusiaannya dulu Pak Betul, Bas ya. ya. Baru dari sisi administrasi menyusul. Itu nanti mungkin bisa diurus oleh keluarga atau petugas Ya, yang bisa membantu. ya. Namanya juga ya yang gawat darurat. Tapi gawat darurat itu juga ada ketentuannya, Pak Fahmi ya. Iya. Jangan sampai gawat darurat menurut persepsinya sendiri juga gitu kan. Sebetulnya bukan gawat dan darurat gitu. Ya, mungkin karena masyarakat panik ya, melihat Ya, orang tua, keluarga, atau ya, anaknya yang ya, tiba-tiba sakit langsung dibawa ke ya, UGD atau IGD ya. yang terdekat. Gitu. Ya bisa jadi selain panik juga bisa jadi memang kejadiannya di luar jam operasional puskesmas Iya, atau di betul. luar jam operasionalnya klinik. Iya, Kan gak ada pilihan. malam hari Iya, misalnya. yang Kita kan tidak begitu-begitu tahu. memang Kan? ya
Itu kejadian yang tidak Salah-salah minum diinginkan. obat, Ya, padahal cuma alergi biasa yang bisa diatasi mungkin dengan yang sepele, dengan ya iya, ada susu atau dan sebagainya. Tetapi karena panik langsung jam 12 malam dibawa ke UGD. iya, Sampai sana cuma dikasih infus saja sebenarnya iya, sama petugas. Baik, bagaimana lagi nih? Ini kan pekerja-pekerja di Kalimantan Timur ini banyak dari luar daerah nih. iya. Sangat banyak saya pikir dari luar daerah. KTP-nya KTP luar daerah. Apakah bisa dijamin juga nanti? Mereka sebenarnya mungkin anggota Jam Sostek BPJS BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan. atau bahkan juga ada yang BPJS Iya. gitu. Itu bagaimana, Pak Mas? Ya, kalau dia sebagai pekerja tentunya perusahaannya wajib mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan itu Di otomatis. Kalimantan Timur. Ya, kan ini kan universal seperti Iya, seperti BPJS juga, BPJS Kesehatan ya. betul. Pada saat kita melakukan kegiatan di luar Kalimantan Timur, sementara kita menjadi Anggota peserta ya, BPJS kan bisa mendapatkan pelayanan, itu namanya portability kan. Ya, portability jadi kita bisa mendapatkan pelayanan karena kita menjadi peserta dan dimanapun. ya BPJS Ketenagakerjaan juga sama seperti itu gitu. Ya, ya memang itu tadi kita akan memberikan layanan kepada masyarakat memang yang berdomisili atau bukan berdomisili berKTP Kalimantan Timur yang tidak mampu sebetulnya menjadi prioritasnya. Iya. Nggak tahu ya kalau dulu pernah kebetulan keluarga kami berangkat keluar daerah nih Kalimantan Timur dan kebetulan sakit gitu. Iya, Kita datang ke pelayanan puskesmas tingkat pertama di Kabupaten A, di Kecamatan A. Jadi di sana ditanya ini, Ibu BPJS-nya kan Kalimantan Timur, iya, gitu kan. Jadi kami juga bisa melayani di sini selama 3 kali saja. Apakah iya. itu benar atau gimana ya Pak Mas? Iya, jadi kan begini Pak Fahmi. Jadi di puskesmas itu ada dana kapitasi. Ada kapitasi. Nah, kapitasinya itu terbagi berdasarkan jumlah penduduk Betul, yang dilayani, kan betul, begitu. betul. Nah, kalau sifatnya insidentil ya masih di cover gitu ya. Karena kalau enggak rugi sebetulnya. Dana kapitasinya kan tidak mengaper orang yang bersangkutan tadi Betul. karena memang yang bersangkutan tadi tercover pada FKTP yang ya yang lain yang dia mendaftarkan diri karena porsi besarnya kapitasi memang sesuai dengan jumlah orangnya. Nah, ini memang harus diingatkan kalau enggak nanti pindah aja ke situ. Kemudian dilaporkan ke BPJS bahwa yang bersangkutan pindah FKTP-nya di sini sehingga nanti kapitasinya juga mengikuti. Gitu, gitu ya, Pak ya. Nah, ini ada yang menarik Pak Oke. Fahmi. Sebetulnya kita yang orang ASN ini kan tercover dalam BPJS Kesehatan gitu ya. Tapi pada saat melakukan pekerjaan sebetulnya juga bisa di cover karena kita punya taspen ya. Taspen itu juga ya. Jadi bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya nih, nah ini selama ini yang belum pernah kita lakukan Pak Fahmi. Jadi kita melaksanakan tugas luar, kita melaksanakan tugas dari kantor ya, misalkan melakukan BIMTEK, melakukan pertemuan di luar Kalimantan Timur atau ke kabupaten lah. Nah, kita bisa melapor dulu kegiatan kita ke BPJS Tenaga Kerjaan, kita ada kegiatan. Apabila terjadi sesuatu dalam rangka kita menjalankan, ya itu juga bisa di cover. Sebetulnya seperti itu. Tapi harus lapor dulu. Jangan sudah kejadian baru lapornya. Termasuk kita, ya misalkan kita melakukan family gathering gitu ya. Ya. Nah, itu juga bisa dilaporkan. Ya bahwa Lapor dulu. ya lapor dulu kita ini Jangan ya. setelah kejadian. Kejadian baru. Tapi apakah itu juga bisa di-cover setelah Ya, kejadian? nah ya itu yang akan menjadi sulit gitu kan ya harusnya memang dari awal melapor dan ini memang apa ya kebudayaan seperti ini memang belum familiar ya di antara kita termasuk juga menjaminkan kesehatan kita melalui asuransi itu kalau orang tua kita dulu kok kayaknya kita berharap sakit ya begitu kan itu padahal kan konsepnya tidak begitu kita punya cadangan pada saat sakit kita tidak harus mengeluarkan biaya yang besar gitu ya kita harus berpikir tadi biar kita bayar iuran
tapi kita nggak usah pakai. betul. Nah, begitu. Ya, subsidi saja. Ya, jangan sampai berpikir pada saat kita naik pesawat, kita kan bayar nih jasa raja gitu kan. Jangan berharap pakai juga. Biasanya ada tawaran tuh Pak, kalau kita beli di aplikasi itu kan asuransi penerbangan gitu. Ditawarin lagi tuh. Iya. Apakah tiket yang sudah masuk ini ditambahin lagi Iya, gitu? ditambahin kan. Biasanya ditambahin ya. Karena preminya tambah kan. Tapi tetap berharapnya nggak usah dipakai. Jangan, Ya. jangan sampai Iya, menjadi sama dengan waktu dinaik pesawat kan ada penggunaan pelindungan itu ya, ya, baju pelampung, terus bagaimana membuka pintu Jendela, walaupun Bapak darurat. berada pada kursi 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 apa namanya pintu itu? darurat Ya itu ya. pintu darurat, tapi berdoalah jangan menggunakan pintu Jangan itu. sampai dan jangan sampai dicoba Pak. Jangan sampai dicoba. Iya. Nanti kita malah didenda sama maskapai gitu Pak ya. Iya. Oke. Jadi pelampung juga kita pahami ya pada saat dibutuhkan, tapi jangan berharap juga berdoa agar Jangan kita sampai tidak digunakan. menggunakan itu. Betul. Artinya sebelum melakukan perjalanan kita berdoa dulu, kita diselamatkan lah ya Pak ya sampai tujuan. Baik, kalau ini kan pelayanan kesehatan gratis Pak ya, yang ya harapannya Pak Gubernur di dalam 100 hari ini bisa kelihatan nih hasilnya. Ya. Hasilnya. Seandainya nanti di dalam 100 hari ini apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur ini tidak tercapai ya, apa yang harus kita lakukan kembali Pak? Iya, jadi Pak Gubernur kan dilantik tanggal 20 20 Februari. Pak. Februari. Artinya tanggal 21 itu kick off. Artinya masyarakat di Kalimantan Timur sudah wajib mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Nah, pelayanan kesehatan gratis itu memang domainnya besarnya ada di kesehatan, tapi pemangku kepentingan itu dari berbagai macam lintas sektor. Nah, makanya kita melakukan rapat monep itu tiap bulan sekali untuk bisa melihat masih ada nggak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, dan keluhan itu perlu ditindaklanjuti dan diverifikasi kebenarannya karena seringkali tidak seperti itu yang beredar di medsos ya. Nah, perlu diklarifikasi untuk melihat apakah seperti itulah beritanya gitu ya. Nah, makanya kita akan terus-menerus melakukan monitoring, evaluasi dalam setiap bulannya. Apakah masyarakat bisa langsung melapor ke Pak Gubernur gitu Pak? Seperti yang dilakukan oleh Pak Wapres kan dia membuat sebuah Ya, untuk aplikasi. menampung Ya. laporan-laporan dari masyarakat. Ya, rencananya sih seperti itu ya. Kita ada aplikasi Sakti namanya. Jadi Sakti itu apa Pak? Sakti itu satu aplikasi untuk Kalimantan gitu ya. Terus seperti itu Untuk ya. Kalimantan Timur. Jadi masyarakat nanti bisa mengakses lewat situ, tapi ini masih dalam pengembangan ya, kami. Nah, maka upaya yang harus dilakukan kita kepada masyarakat adalah sosialisasi yang penting pada program ini, agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya. Pada saat ada hak pasti ada kewajiban juga, Betul. ya kan? Iuran harus lunas. Iya, harus penduduk Kalimantan Timur, Harus kan Kalimantan begitu. Timur, Ya KTP, kan? Nah, wajib. makanya, hak dan kewajiban itu memang tetap melekat. Jadi tidak bisa kita hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Ya, seperti itu. Itu dari sisi masyarakat. Sekarang dari sisi pemerintahnya, artinya dari sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, apakah teman-teman di pelayanan kesehatan ini sudah juga memahami apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur? Oh iya. Ya. Nah, ini kan kalau dari masyarakat oke lah kita Oke, sosialisasi. Nah, kita juga maraton Pak Fahmi ya beberapa hari. Ini kebetulan nanti siang kita jadwalkan juga untuk Zoom meeting dengan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Ya, rumah sakit akan Rumah sakit pemerintah, rumah swasta, sakit pemerintah TNI, dan swasta. Pokoknya rumah ya, sakit semua nanti rumah sakit yang ada. akan mendapatkan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas, dijadwalkan sore nanti ya. Terus kemudian hari Selasa kita akan rapat juga untuk seluruh dinas kesehatan dan puskesmas. Biar ini sinergi, bagaimana tingkat FKTP, kemudian FKRTL, itu jadi satu kesatuan. Memang maraton Pak kita, dan terus-menerus harus dilakukannya. Kita gencar ke masyarakat, Iya. begitu masyarakat datang ke Pasyankes, Ah, ah. loh program apa lagi nih? Bilang petugas kan jadi gimana gitu kan ya.
kasihan juga masyarakatnya sudah kita ini. Iya, Mereka berharap mendapatkan pelayanan yang berkualitas bermutu, ternyata tenaga kesehatan sendiri pun belum paham. belum paham. Iya, Oke, baik para pemirsa sekalian, mungkin itu beberapa hal yang dapat dapat disampaikan oleh Pak Bas ya terkait dengan apa itu pelayanan kesehatan gratis di Kalimantan Timur ya terkait dengan program 100 harinya Pak Gubernur ya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Pak Gubernur ya pada tahun 2025 2029 ya Pak Bas iya, masa kerja beliau ya. Itu akan menjadi kenyataan sehingga Kalimantan Timur tingkat kesehatannya akan semakin makin meningkat baik. dan Ya. derajat kesehatan kita secara keseluruhan juga akan semakin meningkat. Itu terima kasih para pemirsa. Ini bincang-bincang mungkin nanti akan berlanjut lagi ada Iya, topik episode yang lain. berikutnya ya, Iya, Pak iya. Bas ya. Terima kasih Pak Bas. Salam Yuk. sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngape sehat. Jaya, Ya, jaya, jaya.